Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih Allah berikan kesempatan bagi kita untuk menemui Idul Adha yang sangat mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada hari ini di masjid ini dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha pada hari ini, Idul Adha pada tahun ini merupakan hari raya yang sangat spesial karena bertepatan dengan hari Jumat, yang mana hari Jumat merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan momen untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban bermakna pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kurban dikarenakan ibadah kurban ini mampu mengantarkan orang yang berkurban menuju kedekatan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kepada manusia. Karena dengan orang berkurban, maka dia sudah menurunkan egonya, mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbagi kepada sesama manusia yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat jemaah, sidang jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban pertama di muka bumi bukanlah kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tertuang di dalam Quran surah Al-Maidah bagaimana kurbannya dua putra Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil. Yang mana dikarenakan kecemburuan salah satu di antara mereka, yaitu Qabil, dikarenakan tidak dapat menikahi saudari kembarnya yang parasnya lebih cantik, maka untuk menentukan siapa yang lebih layak, maka Allah memerintahkan untuk berkurban. Yang manakah di antara dua putra Adam ini yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Habil ketika mempersembahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Habil memilih domba yang paling gemuk, menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil, hadirin, Qabil memilih setangkai gandum
yang mana dikatakan setangkai gandum ini dia pilih yang paling buruk. Ketika dia hendak mempersembahkan setangkai gandum ini, bahkan ketika dia melihat ada satu butir yang bagus, dia makan terlebih dahulu sebelum dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ketidakikhlasan Qabil dalam berkurban ini, maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil putra Adam. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam Quran surah Al-Maidah telah dijelaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, dari orang-orang yang ikhlas, dari orang-orang yang tidak ingin namanya disebut-sebut atau ingin hadir rasa riya di dalam hatinya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kurban kedua, inilah kurban yang senantiasa kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu syariat dari Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecil, Nabi Ibrahim telah mendapati ayahnya kafir. Dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam, ayahnya ini adalah bukan hanya orang yang menyembah berhala, namun si pembuat berhalanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan betapa sesaknya hati Nabi Ibrahim alaihi salam melihat ayahnya sendiri, melihat orang tersayang yang dia miliki bukan hanya tersesat, namun pelaku di dalam ketersesatan tersebut. Nabi Ibrahim alaihi salam mencari kebenaran. Pada saat itu kaumnya menyembah bintang-bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam melihat bagaimana siklus peredaran benda-benda langit tersebut. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat, Nabi Ibrahim mendapati satu kesimpulan, bahwasanya inni la uhibbul afilin, aku tidak suka akan sesuatu yang hilang, dikarenakan benda-benda langit ini ada masanya, ada berakhirnya. Bulan dan bintang akan berakhir diganti oleh matahari. Matahari akan hilang diganti oleh malam. Maka Nabi Ibrahim sampai pada kesimpulan bahwasanya Tuhan, sebenar-benar Tuhan adalah yang mengatur semua benda-benda langit tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pelajaran yang dapat kita petik hadirin dari kisah Nabi Ibrahim mencari kebenaran ini adalah bagaimana kita di tengah-tengah fasilitas yang sangat memadai pada zaman sekarang ini, tidak ada lagi alasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengetahui mengenai perkara-perkara agama kita. Bagaimana sosial media yang dapat kita saksikan pada saat sekarang ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk senantiasa belajar mencari kebenaran. Maka inilah salah satu hikmah di antara kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam diuji lagi. Setelah mendapati ayahnya yang kafir, Nabi Ibrahim pun menghadapi kaumnya yang kafir. Bahkan saking geramnya Nabi Ibrahim alaihi salam, dihancurkannya berhala-berhala yang ada di kuil, disisakan hanya satu yang paling besar. Maka ketika kaumnya datang kepadanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamukah yang mengerjakan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza." Bukan aku, tapi yang paling besar inilah yang melakukannya. Cobalah tanya kepada berhala-berhala yang telah hancur, jikalau mereka bisa berbicara. Maka hadirin, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan perkataan itu, muncullah sepercik hidayah kepada kaumnya. Namun dikarenakan bisikan syaitan kepada salah satu kaumnya, maka dikatakan, qalu bunu lahu bunyana, bakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin, disinilah tawakal tertinggi daripada seorang hamba. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diikat di tengah-tengah kayu bakar yang sangat besar, lalu api sudah dinyalakan, Nabi Ibrahim tidak meronta-ronta, Nabi Ibrahim tidak protes, Nabi Ibrahim tidak meminta-minta pertolongan, namun hanya satu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim,
Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baik pelindung bagiku. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin hadirin mencapai derajat daripada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim alaihissalam telah diambil, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Namun kisah Nabi Ibrahim ini setidaknya kita berusaha semampu kita untuk meneladani kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya yang kafir, maka Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menanti keturunan. 83 tahun lamanya Nabi Ibrahim menanti seorang anak. 83 tahun hadirin. Bayangkan betapa lamanya, betapa sabarnya Nabi Ibrahim alaihi salam menanti keturunan. Dikatakan di dalam tafsir-tafsir bahwasanya pada saat usia 83 tahun barulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang sangat penyantun. Ini adalah doa Nabi Ibrahim yang senantiasa beliau doakan. Qala rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku anak yang soleh. Senantiasa Nabi Ibrahim ulang doa ini setiap tahunnya, setiap harinya, hingga usia Nabi Ibrahim 83 tahun. Tidak pernah Nabi Ibrahim berputus asa dalam rahmat Allah. Tidak pernah Nabi Ibrahim berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim telah dikaruniakan anak, lalu diuji lagi, meninggalkan anak istrinya di padang yang tandus, meninggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada tumbuhan. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil di padang yang tandus. Maka disinilah bukti kehebatan, keluar biasaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditinggalkan Siti Hajar dan Ismail, tidaklah Siti Hajar mengatakan, aku tidak ingin. Siti Hajar tidak berprotes kepada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya adanya pendidikan di dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa memberikan pelajaran agama kepada keluarganya, kepada istrinya, menasehati. Maka ini layaknya suatu standar rumah tangga yang hendaknya kita tiru. Bagaimana seorang suami dan istri senantiasa saling menasehati, senantiasa saling berproses menjadi lebih baik. Maka ini contoh, hanya satu yang disampaikan oleh Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim meninggalkan. Allahu amaraka bihada. Allahkah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim tidak mampu melihat Siti Hajar. Lalu dikatakan, qala na'am. Ya, Allah yang memerintahkan. Lalu Nabi Ibrahim tidak sanggup melihat Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil. Lalu Nabi Ibrahim lanjut pergi ke Palestina karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan suatu ayah yang sangat hebat, merupakan contoh nabi yang hebat. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim tidak serta-merta meninggalkannya begitu saja hadirin. Ketika Nabi Ibrahim mendapat tugas dakwah di Palestina, namun diperintahkan meninggalkan istri dan anaknya di Makkah, Nabi Ibrahim senantiasa bolak-balik dari Palestina ke Makkah sesempat-sempatnya beliau. Mungkin sekali setahun, sekali 2 tahun. Beliau senantiasa menyempatkan untuk melihat tumbuh kembang anaknya, bagaimana keadaan keluarganya. Ini merupakan contoh seorang suami dan ayah yang sangat-sangat luar biasa. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan kembali Ka'bah yang telah hancur di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ismail membantu. Padahal umur Nabi Ismail ketika itu masih 7 tahun. Bayangkan,
anak berusia 7 tahun sudah memiliki kesadaran untuk membantu ayahnya, maka nanti di Makkah atau di sekitar Ka'bah itu ada yang namanya Hijr Ismail atau batu Ismail. Itulah batu yang diangkut oleh Nabi Ismail untuk membantu ayahnya, padahal Nabi Ismail masih berusia 7 tahun atau 6 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini merupakan suatu contoh bagaimana luar biasanya pendidikan Nabi Ibrahim, bukan hanya kepada istrinya, namun juga kepada anaknya. Bagaimana anaknya memiliki kesadaran untuk membantu ayahnya. Jikalau kita dapati hadirin, anak-anak kita atau ada anak-anak yang tidak mau, bahkan enggan untuk berbicara dengan ayahnya, ini banyak sekali kejadian. Maka janganlah kita salahkan dulu anaknya, jangan kita hakimi anaknya anak yang durhaka. Maka dilihat dahulu bagaimana pendidikan ayahnya, bagaimana pendidikan orang tuanya kepada anak tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana komunikasi antara ayah dengan anak, yaitu Luqman dengan anaknya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati anaknya, bagaimana Nabi Yakub berkomunikasi dengan Nabi Yusuf. Ini adalah contoh bagaimana standar layaknya seorang ayah berkomunikasi dengan anaknya. Bukan serta-merta mencari nafkah di luar, lalu ketika sampai di rumah tidak memberikan perhatian kepada anaknya, lalu anaknya menyimpang kepada jalan yang tidak dia inginkan, lalu dia salahkan anaknya. Padahal peran sebagai ayah, peran sebagai orang tua tidak dia tunaikan dengan baik. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana komunikasi antara ibu dengan anak. Tidak disebutkan satu pun di dalam Al-Quran komunikasi antara ibu dengan anak. Dikarenakan sudah layak, sudah sewajarnya seorang ibu dekat dengan anak. Karena selayaknya tugas ibu adalah di dalam rumah, senantiasa menjadi madrasah bagi anaknya. Namun di dalam Al-Quran yang menjadi titik poin penting adalah bagaimana komunikasi antara ayah dengan anak. Jika dikatakan ayah tersebut berhasil menjadi seorang ayah apabila berhasil membangun komunikasi dengan anaknya, sebagaimana komunikasi Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihi salam. Lalu hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim ketika telah mencapai usia 98 tahun, 99 tahun, sudah memasuki usia renta. Lalu datanglah mimpi pada Nabi Ibrahim pada hari ke-8 Zulhijjah. Mimpi tersebut Nabi Ibrahim melihat bahwasanya dia menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim pada saat mimpi pertama kali ini merasa bahwasanya bisa saja mimpi ini datang dari syaitan. Padahal hadirin, mimpi seorang nabi adalah suatu kebenaran, tidak mungkin datang dari syaitan. Namun Nabi Ibrahim masih ragu, karena apakah mungkin Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Lalu di malam yang kedua, malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama, disembelihnya lagi anaknya. Maka di mimpi kedua ini yakinlah Nabi Ibrahim bahwasanya mimpi tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malam ketiga, malam 10 Zulhijjah, bertepatan dengan tadi malam, kiranya Nabi Ibrahim kembali bermimpi untuk yang ketiga kalinya bahwasanya dia menyembelih anaknya. Lalu kita perhatikan di dalam Quran surat As-Saffat bagaimana komunikasi, bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang ketika itu telah mencapai usia 13 tahun Nabi Ismail. Maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim, qala ya bunai, wahai anakku yang aku sayangi, inni ara fil manam, aku bermimpi. Nabi Ibrahim tidak mengatakan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Nabi Ibrahim berkata aku bermimpi. Anni azbahuk, bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur mada tara, maka aku ingin dengar bagaimana pendapatmu. Ini merupakan ayah yang luar biasa, tidak serta-merta menyuruh anaknya, namun Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya untuk berdialog, mengajak anaknya untuk berkomunikasi. Fanzur madza tara, aku ingin dengar bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Dan yang lebih luar biasanya hadirin, inilah bukti keberhasilan pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Bagaimana senantiasa Nabi Ibrahim ini tidak hanya ingin soleh sendiri. Jikalau ingin keluarga menjadi harmonis, janganlah untuk menjadi soleh sendiri, namun ajaklah keluarga kita untuk soleh bersama-sama sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam.
Bagaimana Nabi Ibrahim senantiasa memberikan pengajaran kepada istrinya, bahkan kepada anaknya yang masih kecil, sehingga Nabi Ismail yang masih usia muda, usia 13 tahun ini sudah memiliki pemikiran yang luar biasa, sudah memiliki adab yang luar biasa. Maka apa jawaban Nabi Ismail, hadirin? Qala ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang aku sayangi dan aku hormati, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Maka ini merupakan suatu keberhasilan Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Ketika Nabi Ibrahim disampaikan perkataan yang luar biasa seperti itu, hadirin, Nabi Ismail mengatakan, abatif al ma tu'mar. Nabi Ismail tidak mengatakan, wahai ayahku, itu kan cuma mimpi, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Namun Ismail tidak menjawab seperti itu. Ismail menjawab, abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, benarkah sesadis itu mimpi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam? Benarkah sekejam itu mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya sendiri? Maka perlu kita ketahui bahwasanya ketika kurban Habil dan Qabil yang telah kami sampaikan terdahulu, maka sepanjang zaman setelah itu terjadi penyelewengan, terjadi kesalahpahaman, terjadi salah praktek kurban di tengah-tengah kaum pada saat itu. Maka manusia ini menyembelih anaknya, menyembelih sesama manusia. Maka diperintahkannya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya bukanlah berarti Allah kejam kepada Nabi Ibrahim. Namun untuk mengembalikan praktek kurban yang salah menuju praktek kurban yang benar. Bahwasanya setelah dikurbankannya Nabi Ismail ini yang diganti dengan domba nantinya, jangan lagi menyembelih manusia, jangan lagi menyembelih sesama, jangan lagi menyembelih anak sendiri. Namun hewan sembelihan hanya bolehlah hewan ternak. Maka ini merupakan salah satu alasan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya, untuk mengembalikan praktek kurban yang salah menjadi praktek kurban yang benar. Lalu di samping itu juga untuk menguji Nabi Ibrahim, seberapa besar ketaatan Nabi Ibrahim, seberapa besar ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara banyaknya ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di ujian menyembelih anaknya inilah di dalam Al-Qur'an dijelaskan, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ujian menyembelih anak ini merupakan ujian yang sangat besar. Lahwal bala'ul mubin. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya ujian ini adalah ujian yang sangat-sangat amat berat. Lalu hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah wa tarakna alaihi fil akhirin. Nama Nabi Ibrahim ini senantiasa harum sepanjang zaman. Bahkan di kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka sangat menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan buah dari ketakwaan Nabi Ibrahim, buah dari keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurbannya seseorang merupakan bukti atas bertanggung jawabnya seseorang atas nikmat yang telah Allah berikan. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya di hari kiamat yadkhulu fuqara'ul muslimina qabla al-aghniya. Masuk surganya orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin ini lebih dahulu daripada orang-orang kaya selama 500 tahun jaraknya. Lebih dahulu orang-orang miskin. Maka salah satu bentuk bagi orang-orang yang Allah berikan nikmat, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka salah satu cara untuk menebus daripada nikmat yang telah Allah berikan adalah fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Kurban dan salat merupakan cara untuk kita bisa bertanggung jawab atas nikmat yang telah Allah berikan di hari kiamat nantinya. Ketika kita dihisab,
ketika kita dihitung amal perbuatan kita, semakin banyak yang Allah berikan, maka semakin lama hisab atau perhitungan amal. Jikalau kita berbelanja di pusat perbelanjaan di supermarket, semakin banyak barang yang kita ambil, maka akan semakin lama kita di antrian. Maka begitu pula lah ketika kita di yaumil qiyamah nantinya. Semakin banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lama hisab kita. Dikatakan masuk surganya orang-orang miskin lebih dahulu 500 tahun dibanding orang-orang kaya. Namun apakah ini larangan bagi kita untuk menjadi kaya? Tentu saja tidak, hadirin. Maka kaya yang diinginkan oleh agama Islam adalah kaya yang senantiasa bersyukur, kaya yang bertanggung jawab akan nikmat yang telah Allah berikan. Salah satu caranya adalah dengan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah demi Tuhanmu dan berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, hadirin, ketika penyembelihan kurban, maka terdapat hikmah bagaimana ketika hewan-hewan tersebut disembelih, hilang nyawanya, bagaimana layaknya bagi kita seorang manusia mengambil pelajaran bahwasanya hewan-hewan tersebut ketika mereka sudah disembelih lehernya, ketika sudah hilang nyawanya, maka selesai pula lah nasib kehidupan mereka. Namun kita manusia, ketika kita telah dicabut nyawa kita, kita masih ada sakaratul maut, kita masih ada alam kubur, kita masih ada hari berbangkit, kita masih ada hari menunggu amal yang mana 500 tahun lamanya kita berdiri tanpa menggeserkan kaki sedikit pun. Kita masih ada hari penimbangan amal, kita masih ada hari melewati siratal mustaqim, lalu berakhir antara surga dan neraka. Lalu ketika nanti bagaimana di dalam Quran digambarkan ketika hewan-hewan ini ada yang menzalimi sesamanya di dunia. Misal hewan A menanduk hewan B, maka hanya hewan B menanduk kembali di akhirat. Lalu hewan-hewan ini menjadi debu. Maka orang-orang manusia pada umumnya ketika melihat kejadian tersebut, wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jikalau aku juga ikut menjadi debu. Karena hadirin, tidak di akhirat nantinya la yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian lagi di akhirat nantinya. Maka kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Bagaimana hewan-hewan disembelih, mereka telah selesai perkara mereka. Namun apakah kita sudah siap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak selesai begitu saja perkara kita, namun kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khaliluhu addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna ibadatina wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana
وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتلاوتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.